Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang sudah lama mati dan akhirnya bangkit kembali berkat donasi dari siapa tadi? Mumpung ini sudah lewat bulan Agustus, pinjam dulu 100. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kita kembali lagi di konten cerita kalian. Sudah lama tidak lanjut ini konten. Terakhir kali gue bikin kayaknya sudah 1 tahun yang lalu deh itu cerita kalian. Kalau ditanya bang kenapa nggak bikin lagi, jawabannya simpel. Karena sekali gue bikin konten cerita kalian, gue seraknya tuh minta ampun pak. Serak banget tenggorokan gue. Jadi gue, aduh berat banget kalau mau bikin baru ya. Nah, mumpung kita mendapatkan donasi dari siapa tadi, kita akan mencoba membaca prolog dari cerita beliau yang berjudul 8 negara dipindahkan ke dunia lain. Tadi gue sempat baca sinopsisnya, katanya itu 8 negaranya itu Indonesia, Brunei, Vietnam, Papua Nugini, pokoknya 8 negara lah, banyak banget nih. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa tidak sekalian satu dunia aja? 8 negara. Mau dijadikan apa nanti nih anime? Cerita ya. Kalau 8 negara ke isekai, MC-nya siapa nanti? Ya, gue baca prolognya. Harusnya sih nggak panjang ya. Dari prolog aja kita udah dapat warning loh. Semua gambar yang akan ditampilkan di sini hingga bab selanjutnya bukan milik saya, dan semua ini seperti politik dan lain-lain hanya rekan belakang saja. Warning, novel ini mengandung unsur militer beserta berbagai persenjataannya dan lain-lain. Iya sih, kalau sudah satu negara terkirim ke isekai itu udah pasti militer. Supaya lebih dapat memahami cerita, saya sarankan untuk mencari ilmu melalui YouTube dan lain-lain tentang jenis amunisi tank, cara kerja rudal, nama peralatan, sejarah militer seperti strategi dan taktik perang modern abad 20 dan lain-lain demi mengurangi resiko ketidakpahaman. Juga supaya bisa memahami seberapa kuat persenjataan modern, sejarah militer, sejarah senjata tersebut dan lakukan semampunya. Siap! Saya selesai baca novel ini, saya bakalan masuk langsung daftar TNI. Sudah bisa, Pak. Warning lagi. Berapa kali warning? Cerita ini tidak sepenuhnya terfokus pada aksi militer. Selain itu, jangan mempercayai film-film Hollywood dan jangan menggunakan logika Hollywood saat membaca novel ini, karena aksi militer yang ditujukan di dalam banyak serial Hollywood kebanyakan tidak akurat, seperti cara rudal mengejar pesawat, taktik dan strategi pertempuran, cara kerja senjata, amunisi tank, dan lainnya. Selain itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, mohon untuk berpikir luas seperti bagaimanakah kondisi ekonomi, politik, geopolitik, reaksi negara lain, dan lainnya jika mau membangun senjata baru, tindakan lain, dan lainnya. Ini penting untuk diingat karena akan melibatkan kondisi politik di negara lain. Waduh, banyak banget pak disclaimernya pak. Note dari autor, tidak ada novel yang sempurna, melainkan hanya ada seorang autor yang berusaha sebisa mungkin untuk membuat novelnya sempurna. Jadi maaf jika seandainya ada kesalahan di bab terdahulu dan masa depan, baik secara disadari atau tidak disadari. Oke. Warning, tidak ada MC, kecuali di saat-saat tertentu. Oke, berarti ceritanya punya karakter banyak tuh, mirip-mirip Durara lah. Yang banyak karakternya gitu, nggak ada MC pasti. 31 Desember 2027, lokasi Singapura, kota Singapura, Istana Negara. Jam 12.37. Seorang presiden wanita berada di taman dan melihat pemandangan keindahan Taman Istana Negara. Dia merasakan sensasi kesenangan penuh kelegaan, seolah tampak semua stres akan segera hilang. Siang yang cerah bukan, pengawalku? Dia melihat ke pengawalnya. Ya benar sekali, Bu Presiden. Presiden mengeluarkan nafas lega. Aku senang sekali, pada akhirnya aku bisa beristirahat setelah menyelesaikan banyak pekerjaan melelahkan. Anda sudah bekerja keras, Anda pantas mendapatkannya. Tiba-tiba gempa hebat terjadi, dan pemandangan yang tadinya cerah menjadi gelap. Secara bersamaan, munculnya anomali aneh. Presiden langsung kaget dan kehilangan keseimbangan. Wow! Dia terjatuh tak lama setelahnya. Presiden dipenuhi kebingungan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Bukannya tadi cuacanya cerah dan kok tiba-tiba gelap? Kenapa tidak ada kabar? Lalu dia berdiri sendiri sambil berusaha menjaga keseimbangan. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Anda baik-baik saja? Presiden merasakan sakit di pantat, namun itu bukan apa-apa. Ya, saya baik-baik saja. Dia pun memiliki tatapan tidak senang. Setelah kejadian ini berakhir, kumpulkan orang-orang. Kita perlu membahas masalah ini. Baiklah. 21 menit kemudian, yaitu gempa dan anomali tersebut berhenti. Hah? Gempa 21 menit? Gila, itu satu negara sudah jadi tanah semua tuh. 21 menit gempa? Apa gua salah baca? Mungkin SR-nya rendah. Kalau SR-nya rendah tidak akan jatuh tuh si presiden kan. Presiden kan sampai jatuh, artinya kencang gitu. Gempa semenit aja tuh sudah banyak rumah bisa roboh. 21 menit. Ini kayaknya salah kata mungkin ya. Mungkin gini, 21 menit kemudian setelah gempa dan anomali tersebut berhenti. Mungkin gitu. Di suatu ruangan, suatu pintu terbuka dan terdengar suara langkah kaki orang-orang pun masuk. Semua orang memberi salam, setelah itu presiden membalas salam dan semua orang langsung duduk. Ruangan dipenuhi keseriusan dan keprihatinan atas apa yang menimpa banyak orang hari ini. Presiden melihat wajah rekan-rekannya sebentar sebelum berbicara. Saya meminta laporan kerusakan dan lainnya. Iya bu, jawab wakil presiden setelah itu memberi dokumen. Perasaan gua aja tuh titik komanya ding, gak betul ini.
Presiden langsung membaca dokumen tersebut. Isi dokumen itu tertulis mengenai kerusakan seperti rumah warga, bangunan, toko, dan lainnya mengalami kerusakan. Dan juga, ini kata-katanya ada yang kurang. Presiden langsung membaca dokumen tersebut. Isi dokumen itu tertulis mengenai kerusakan seperti rumah warga, bangunan, toko, dan lainnya Di sini kan udah bilang mengenai kerusakan. Kalimat berikutnya ngomong lagi mengalami kerusakan. Ini 2 kalimat sia-sia nih. Presiden langsung membaca dokumen tersebut. Isi dokumen itu tertulis mengenai kerusakan seperti rumah warga, bangunan, toko, dan lainnya mengalami kerusakan. Dan juga ada yang roboh, serta juga ratusan orang mengalami luka-luka. Adapun yang meninggal, terjadi juga beberapa kecelakaan lalu lintas. Dan untuk di pelabuhan juga tidak bisa terhindar, seperti kontainer yang jatuh, bahkan ada yang memuntahkan isinya. Bentar, ini gempanya skala satu negara atau cuma satu wilayah kecil? Kalau gempanya satu negara, ratusan orang luka-luka itu terlalu dikit loh. Kalau hitungannya satu negara ya. Tapi kalau cuma satu kota masih oke lah, atau satu daerah kecil gitu. Sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya karena merasakan sakit kepala, dia berkata dengan berat, "Jadi begitu, ini sungguh sangat menyakitkan untuk dibaca." Dia berbalik menatap ke Menteri Kesehatan. "Apakah bantuan kesehatan sudah dikirim?" "Iya Bu, sesuai protokol." Wajah stres mulai terlihat pada presiden yang sudah berusia parubaya. "Bagus." Lalu dia memijat jidatnya sendiri. Kepala aku sakit. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras lagi, pikirnya. Wakil presiden paham rasa lelah yang dialami presiden. Dia melihat seolah-olah rekannya itu telah kena mental akibat tugas tambahan di saat dia sangat lelah. Namun ini tugas petinggi negara dan baik dirinya dan dia Ini kayaknya harus ada kalimat yang diperbaiki, bro. Namun ini tugas petinggi negara dan baik dirinya dan dia menyadari itu. Saya telah menerima laporan dari 7 negara, bahkan bukan hanya kita saja yang mengalami gempa dan anomali misterius. Negara yang mengalami hal serupa, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Faktor tersebut telah membuat orang-orang kaget karena sebuah kejadian terjadi secara bersamaan. Ada yang berpikir ini bencana alam terbesar. Bentar, ini mereka sudah di isekai atau lagi proses ke isekai? Kalau mereka sudah ke isekai, gimana caranya mereka bisa saling komunikasi? Gimana caranya dia bisa tahu tentang kabar negara lain? Kalau misalnya dia langsung ke isekai, bukannya di isekai tidak ada internet ya? Harusnya kan komunikasi antar negara terputus dong. Gue curiga ini belum ke isekai nih. Kalau sudah di isekai tapi si presiden Singapura udah tahu kabarnya negara lain, bagaimana caranya? Wakil Presiden segera membaca laporan dengan berbagai perasaan campur aduk. Bukan hanya itu saja, setelah kejadian gempa dan anomali misterius, kami kehilangan kontak dengan satelit dan negara lain kecuali 7 negara yang telah kami sebutkan tadi. Ini dijawab nih, baru aja kita tanya. Kami juga dapat berita mengenai makhluk aneh dari pemerintah Malaysia, dan ini berhubungan mengenai perbatasan dengan Thailand. Gimana caranya dia bisa dapat informasi dari 7 negara lain? Berarti dari kalimat ini kita sudah tahu nih kalau mereka udah terkirim ke isekai. Terus koneksi komunikasinya gimana? Belum lagi, secara misteri sebuah daratan terhubung dengan Indonesia dan Papua Nugini di Papua Tengah di bagian utara. Daratan aneh berada di perbatasan Papua Nugini Indonesia, yang mana itu berada di antara, atau lebih tepatnya tengah-tengah jarak antara Jayapura dan Vanimo. Berarti kalau lu nggak tahu, berhubung gue lumayan tahu, jadi gue paham. Jadi ilustrasinya tuh kayak gini. Anggaplah ilustrasinya tuh seperti Flashy sama koin ini. Nah, ini Papua Nugini, ini Papua. Mereka tersambung nih. Nah, tiba-tiba karena terkirim ke isekai, tiba-tiba muncul negara di tengah perbatasan kedua negara itu. Artinya, karena pulaunya nyambung antara Papua sama Papua Nugini. Dan kalau misalnya ada pulau baru muncul di antara kedua perbatasan ini, artinya muncul nih, pulaunya terbelah, Pak. Pulaunya bukan terbelah, pulaunya memanjang gitu. Memanjang dan muncul tanah baru di tengah-tengah perbatasan itu. Jadi kayak gini nih, kayak flash gini lah. Ini Papua Nugini, ini Papua. Tiba-tiba muncul di tanah baru nih. Jadi memanjang gitu benuanya. Aneh sekali, juga sebuah daratan misterius juga muncul dan terhubung dengan Indonesia di bagian Pulau Timur. Itu terlihat di Jalan Lintas Timur Selatan di dekat tempat wisata Fauleu. Warga menjadi saksi, lebar daratan tidak diketahui. Juga kapal-kapal yang berlayar di daerah tersebut hilang kontak. Bahkan laut pun melebar, Pak. Presiden mengangkat alis kirinya karena rasa penasaran serta ingin tahu tinggi. Hebat ya, 21 menit doang udah bisa tahu tentang semua ini. Karena ini adalah kasus pertama selama masa jabatannya. Makhluk aneh, apa itu? Daratan aneh? Konyol! Dia jelas sulit percaya sambil melihat berbagai reaksi muncul di antara para pejabat Singapura. Wakil Presiden terus membaca laporan, dan kali ini dia terdiam beberapa saat. Ekspresi lebih rumit atau sulit ditebak. Gimana sih? Kalimatnya harus diperbaiki nih, bro. Wakil Presiden terus membaca laporan, dan kali ini dia terdiam beberapa saat. Ekspresi lebih rumit atau sulit ditebak.
Untuk kasus Malaysia, mereka diserang oleh makhluk aneh. Makhluk ganas ini seperti beruang yang memiliki baja. Beruang ini sangat tangguh, bahkan peluru kaliber 5,56 dan 7,62 mili tidak dapat menembus kulitnya. Beruntung, mereka selamat dan berhasil membunuh beruang misterius itu. Beruang itu juga diyakini memiliki cakar yang dapat membelah orang menjadi dua bagian. Bukan hanya itu saja, hewan ini memiliki kelincahan bagus untuk makhluk seukurannya. Kecepatan hewan ini sedikit lebih cepat dari beruang normal dan memiliki penciuman yang lebih bagus. Prajurit di perbatasan diserang oleh dua hewan ini, dan bukan hanya itu, setelah mereka mendengar suara dan menuju ke asal suara tersebut, beberapa tentara melihat di dekat perbatasan kadal raksasa agak besar dengan dua kepala yang memiliki dua ekor dibakar oleh seekor naga besar. Ini kalimatnya harus diperbaiki sih, titik komanya agak-agak aneh gitu. Beberapa tentara melihat di dekat perbatasan kadal raksasa agak besar dengan dua kepala yang memiliki dua ekor dibakar oleh seekor naga besar, membuat kadal tersebut pun mati terbakar. Sedangkan untuk naga tersebut ditembak oleh tentara Malaysia menggunakan RPG-7 berhulu ledak hit. Karena naga tersebut tampak memiliki kulit tebal dan kuat. Naga itu langsung tak bernyawa saat diserang. Fakta mengejutkan bahwa telur utuh berhasil diambil dari perut yang bolong. Apa? Mereka diserang? Suruh presiden dengan terkejut dan tampak jijik secara bersamaan dengan laporan aneh tersebut. Gue masih penasaran gimana caranya dia bisa dapat laporan secepat ini ya, padahal beda negara loh, sudah ke isekai lagi. Dia menyilangkan dua tangannya dengan tidak senang akan laporan yang dianggap tidak waras. Katakan padaku, apakah pembuat laporan waras? Wakil presiden sendiri bahkan melihat ke arah presiden dengan penuh rasa aneh. Aku yakin begitu. Laporan bodoh macam apa ini? Tunggu sebentar, tadi kau bilang mereka diserang makhluk aneh dan mereka mengklaim telah melihat naga. Kedengeran konyol sekali. Daratan yang muncul jauh lebih omong kosong. Absurd. Ternyata gini ya presiden cara ngomongnya. Orang-orang bahkan presiden pun melihat ke arah wakil presiden sambil menunggu jawaban. Wakil presiden kembali menyusun kata-kata karena sulitnya untuk menjelaskan kejadian ini. Jujur, saya bahkan tidak tahu betul harus berkata apa soal ini. Ini dari pemerintah Malaysia, Papua Nugini, Indonesia, mereka memiliki bukti. Negara lain belum ada kabar satupun. Setelah laporan tersebut, Wakil Presiden menunjukkan cuplikan video dan foto. Para pejabat pun melihat foto dan cuplikan tersebut dengan heran. Setelah itu mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lalu mereka memasang ekspresi bingung. Begitupun juga Presiden dan wakilnya. Mereka di dalam benak mereka. Konsepnya udah menarik, cuma kalimatnya lebih diperbaiki lagi bro. Ini masih kasar banget kalimatnya nih. Butuh ini sih, butuh apa istilahnya? Butuh editor ya, buat biar diperbaiki gitu kalimat-kalimatnya. Mereka di dalam benak mereka berkata, mempertanyakan banyak. Waduh, bahasa apa ya anjir? Mereka di dalam benak mereka berkata, mempertanyakan banyak. Harusnya gini kalimatnya menurut gue ya. Di dalam benak mereka muncul banyak hal yang dipertanyakan. Nah itu bisa tuh. Mereka di dalam benak mereka berkata mempertanyakan banyak hal. Mau bilang video dan foto itu palsu pun mustahil, karena ini telah terkonfirmasi oleh pemerintah 3 negara. Kalau buat gue ya, pakai kalimat yang formal sih, karena ini kan presiden ya. Masa sih presiden ngomongnya kayak anak remaja gitu? Presiden kan, harusnya ngomongnya juga berwibawa gitu. Dan kalau mau bagus sih, ini buat gue pribadi ya, gue gak tahu penulisan, tapi kalau menurut gue, kalau mau bagus, mumpung ini yang diceritain presiden, bagusnya sih pakai kata-kata baku gitu. Jadi kalau yang diceritain tuh presiden, pakai kalimat baku. Kalau bukan presiden, kalimatnya jadi santai. Itu kan enak tuh, jadi ada kayak pembeda gitu. Oh, kita tahu nih, oh ternyata orang penting nih yang ngomong, makanya narasinya tuh kelihatan baku banget. Presiden mulai merasa aneh, wajahnya menunjukkan dia tidak bisa menyangka suatu hari nanti dalam masa jabatannya akan membahas hal aneh seperti di cerita fiksi. Negara lain sudah mengetahui hal ini. Wakil presiden memegang dagunya sambil mengingat-ingat. Ya, ada yang sudah mengetahuinya dan tinggal masalah waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku memiliki firasat buruk soal ini. Pikir presiden dengan penuh rasa tegang. Sudah diperbaiki bang, bisa keluar habis itu masuk lagi. Thank you, pensiunan 50.000. Oke lah kita refresh dulu ya. Sekarang kita pindah ke Malaysia nih, habis dari Singapura. Wah, menarik nih, dikit-dikit pindah negara ya. Lokasi Malaysia, Provinsi Penang, perbatasan Malaysia, Thailand. Beberapa saat lalu, di sebuah hutan yang kacau akibat gempa, bisa dilihat banyak sekali burung-burung berterbangan. Dan pohon-pohon yang jatuh berantakan. Sungguh gempa telah mengganggu alam yang damai. Apa lainnya baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja, Karjo. Oke, itu bagus. Balas Karjo. Tiba-tiba keluar nama Karjo. Kilas balik. 6 orang saat itu lagi sedang berpatroli menjaga perbatasan. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Muncul anomali misterius secara bersamaan terjadi gempa. Tanah bergetar hebat, beberapa pohon pun jatuh. 6 orang langsung dengan cepat mencari tempat berlindung sambil berusaha menghubungi markas pusat dengan panik. Namun hasilnya nihil karena radio tidak berfungsi. Oke, kita akhirnya tahu kalau radio tidak berfungsi. Terus gimana caranya mereka tukar informasi? Selama 20 menit lebih, mereka tidak kunjung menemukan tempat berlindung selain harus berusaha untuk menghindari pohon-pohon yang jatuh. Betul pak, 20 menit, 21 menit gempa. Gila, 21 menit gempa tuh semua bangunan harusnya roboh. Pohon aja roboh pak. Harusnya tidak ada lagi bangunan yang berdiri kalau 20 menit gempa.
Karena pengalaman gue gempa yang semenit aja itu rumah aja udah rubuh lah. Apalagi 20 menit. Sampai pohon juga rubuh loh. Ini rumah kalau bisa bertahan 20 menit gempa yang fix, yang bikin Jepang. Kilas balik berakhir. Kapten menyusul keluar gua. Keluar gua? Sepuh. Ada peralatan rusak? Tidak ada. Sabar. Gempa dan ini orang masuk gua. Mau mati? Hah? Tidak ada. Semua aman. Ya aman berarti. Bagus, balas kapten. Mereka pun keluar. Kapten pun kembali untuk menghubungi kembali markas utama. Kapten menghubungi markas. Markas, ini tim 9. Ini markas, ganti. Kapten melihat rekan-rekannya. Oh iya. Kapten menghubungi markas. Markas, ini tim 9. Ini markas, ganti. Oke. Kapten melihat rekan-rekannya yang baik-baik saja setelah itu. Melihat lingkungan yang lumayan kacau. Perbaiki lagi nih kalimatnya nih, bagus. Kami mengalami gempa dan anom. Sebelum mau menjawab, ada suara aneh dari arah depan mereka. Tiba-tiba beruang jenis misterius memiliki bentuk tidak biasa keluar dari semak-semak. Setelah itu berlari ke arah orang-orang Malaysia. Sabar, katanya radio nggak aktif. Kok bisa pakai radio? Oh, setelah 20 menit, radio kembali berfungsi harusnya. Tapi kok nggak dikasih tahu ya? Harusnya dikasih tahu tuh. 6 prajurit Malaysia kaget. Hah? Wah, beruang! Dan mempersiapkan senjata untuk menembak. Beruang langsung dihujani puluhan peluru. Di sisi lain, 6 orang Malaysia merasa aneh saat menembaki beruang itu. Kapten dari 5 prajurit merasakan hal yang sama. Dengan segera langsung menggunakan teropong untuk melihat lebih jelas. Dia malah sangat terkejut dengan mata membelalak. Apa? Dia melihat sebuah beruang tapi sangat berbeda. Beruang itu memiliki kulit tebal seperti baja. Logika serta akal sehat kapten hancur berkeping-keping saat melihat bahwa peluru yang mereka bawa, yaitu 5,56 mili dan 7,62 mili tidak mempan. Tapi dengan otak dan matanya melihat apa yang diyakini sebagai kelemahan. Bidik mata atau mulutnya. Kemudian dia menembak diikuti rekan-rekannya. Tim 9, apa yang terjadi? Kami diserang oleh makhluk aneh seperti beruang, tapi beruang ini memiliki kulit keras. Peluru kaliber 5,56 dan 7,62 tidak mempan. Kami perlu dukungan. Kami tidak yakin bisa menahannya sejauh ini. Kami hanya melihat satu. Saya akan merekam ini. Kami perlu bantuan segera. Ini makhluk berbeda dari apa yang kita lihat sebelumnya. Ini darurat. Jawab kapten dengan suara besar. Oke. Bantuan segera datang. Lu bayangkan Pak, ini yang bikin laporan lagi panik nih, mau mati nih. Tolong, baru yang respon. Oke. Bantuan segera datang. Ya iyalah. Kapten dibuat emosi akibat balasan tidak profesional. Oh iya, dibahas nih. Kapten dibuat emosi akibat balasan tidak profesional seperti itu. Setelah itu, ini kalimatnya kurang bagus nih. Setelah itu menutup komunikasi dan di saat itulah entah mengapa dia ragu bahwa mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Kau bercanda? Apa-apaan cara jawab semacam itu? Terus bidik kepala, seru Karjo. Mending tidak usah sebut nama sudah. Sebut saja apa kayak gitu. Kapten kayak lucu Pak nama Karjo. 6 prajurit menyaksikan kelincahan beruang tersebut dan membuat mereka tambah berkeringat sambil terpaksa mengakui hal tersebut. Sebuah peluru kaliber 7,62 mili berhasil mengenai mata. Setelah itu, otak beruang itu sambil secara bersamaan peluru lain masuk ke dalam mulutnya. 6 orang pun merasa sangat lega. Beruang aneh itu berada 12 meter di depan mereka. Setelahnya seorang wanita menembak kepala beruang itu untuk memastikan makhluk di depannya sudah tidak lagi bernyawa. Hei Yusti, kau gila ya? Apa yang kamu lakukan? Carrie, gunakan otakmu. Tentu aku hanya memastikan dia sudah mati. Jawab Yusti setelah itu menembak tubuh beruang itu lagi. Kau tidak mau kan makhluk ini bangun dan membuat kepalamu putus? Dia menunjuk makhluk itu sambil bergetar. Oke, mari kita periksa makhluk itu. Balas Korjo. Oke, sekarang Korjo. Siapa Korjo lagi? 6 prajurit berjalan dalam bentuk formasi. Pergi sambil merasa sangat berwaspada dan ingin tahu. Dengan penasaran, mereka melihat makhluk itu dari dekat. Kapten mulai berkeringat saat melihat makhluk tersebut. Aku tidak pernah melihat beruang jenis seperti ini. Yusti menyentuh dan memegang mayat tersebut. Ini keras seperti besi dan ini bagian dari tubuhnya. Sungguh mengagumkan. Hei, lihat ini. Dia dengan enteng menendang mayat beruang itu 2 kali. Kolis? Siapa lagi Kolis? Kolis, Karjo, Carrie, Yusti. Sudah 4 nih. Satu lagi belum ke reveal nih. 4 saprimbing, satu lagi. 5 orang langsung khawatir. Tomboy, ujar Kolis dengan nada sakit kepala. Kemudian makhluk yang sama meraung dari belakang membuat 6 prajurit langsung dibuat kaget. Sial, sial, teriak Kolis. Beruang itu menuju ke arah Yusti dan ingin mencakarnya menjadi 3 bagian. Yusti mati nih. Teriak Yusti dengan jeritan feminim yang penuh ketakutan. Oke, tadi itu teriakan feminim. Itu hanya butuh sedetik dan Yusti berhasil menghindar dengan cara menunduk kepalanya. Setelah itu, dengan cepat dia dengan senjata M4A1 menembak muka beruang tersebut. Berarti gini.
Mati. Beruang telah kehilangan nyawanya setelah puluhan peluru memasuki mulutnya dan ada yang mengenai matanya. Yusti berkeringat, begitu juga yang lainnya yang menyaksikan itu. Masih belum cukup di situ. Mereka mendengar suara dan mereka pun bersamaan menebaki asal suara semak-semak dan terdengar suara raungan yang muncul. Wah. Yusti, coba engkau lihatlah di belakang. Tiba-tiba jadi bahasa puitis. Yusti, coba engkau lihatlah ke belakangmu. Ujar Kolis yang gemetar kata. Oh, gemetar ya. Yusti, coba engkau lihatlah ke belakangmu. Lucu. Yusti melihat ke belakang dan dia pun ikutan gemetar dengan apa yang dia lihat. Begitupun juga dengan orang yang ada di dekatnya Yusti. Dan rekannya melihat batu besar yang ada di belakang Yusti terbelah menjadi 3 bagian. Kolis, diam, oke? Balas Yusti sambil mendesah berat. Kolis, diam, oke? Oh, oke. Balas Kolis yang mulai paranoid sambil melihat keliling. Gemetar dan membayangkan diri sendiri terbelah menjadi 3. Sudah cukup membuat diri mereka sendiri ngeri dan mulai semakin paranoid. Ayo kita keluar dari sini, menunggu bala bantuan. Perintah kapten sambil berkeringat dingin dan mulai ketakutan. Iya pak, balas Yusti. Sabar, 5 orang, Yusti, Karjo, Kolis, Kerry. Satunya siapa pak? Waduh, 1 orang misterius ini, anggota bayangan ternyata. Kiseki no Sedai. Ternyata Kuroko no Basuke. Ayo, kita keluar dari sini menunggu bala bantuan. Perintah kapten sambil berkeringat dingin dan mulai ketakutan. Iya pak, balas Yusti. 1 jam 1 menit kemudian. Beberapa kendaraan dan truk telah tiba. Kemudian lebih dari 31 orang telah turun. Senang melihat kalian datang. Ujar Karjo seolah-olah ingin pingsan. Jadi, kami dengar kalian diserang oleh semacam monster beruang. Bahkan peluru 5,56 dan 7,62 tidak mempan. Tentu Sam. Tiba-tiba keluar nama Sam dari Kapten Tim 9 menceritakan semuanya kepada Sam dan orang-orang lainnya yang mendengar dengan cermat tidak percaya serta berpikir mereka sudah gila. Tapi setelah diberi bukti berupa video, Sam langsung meminta markas mengirim orang dengan perlengkapan RPG dan senapan mesin berat untuk berjaga-jaga. Jadi kalian bahkan perlu daya tembak seperti itu untuk membunuhnya. Baiklah, kalau begitu tunjukkan kepada kami jalannya setelah bala bantuan datang. Balas Sam. Lah, bukannya dia bala bantuan ya? Dipanggil lagi berarti. Beberapa saat kemudian, setelah bantuan tambahan datang dengan membawa RBR-7, perjalanan langsung dimulai dengan penuh ketegangan bagi tim 9. Saat tiba di tempat, orang-orang memeriksa bangkai beruang dan sekitarnya. Mereka bingung saat melihat tubuh beruang tak diketahui dan bentuk tak biasa sambil mengingat kembali bukti yang diperlihatkan. Saat lagi memeriksa, tiba-tiba mereka terkejut karena raungan keras yang mengintimidasi datang dari arah barat laut, jarak 300 meter. Para prajurit terdiri dari 40 orang lebih segera memeriksa suara tersebut. Oh, ini bagus nih kalau lu misalnya kalau ceritanya pindah ke militer ya, lu pakai bahasa-bahasa yang militer banget gitu. Kayak gini, pakai jarak, pokoknya istilah-istilahnya tuh pakai istilah-istilah militer, jarak lah, arah barat laut. Jadi ada ciri khasnya gitu ya kalau tiap kali ganti POV. Para prajurit terdiri dari 40 orang lebih segera memeriksa suara tersebut. Mereka melihat keluar hutan di dekat perbatasan yang ada di sana ada pemandangan alam tidak biasa dan ada 2 makhluk, yang satunya naga besar dan satunya kadal agak besar dengan 2 kepala dan memiliki 2 ekor. Kayaknya duanya sama-sama kadal deh. Para prajurit yang menyaksikan ini membeku di tempat, mempertanyakan banyak hal sambil tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan berpikir mereka lagi bermimpi. Naga tersebut membakar kadal tersebut dengan apinya. Mereka yang menyaksikan itu dengan mata telanjang takjub. Ada orang yang bahkan menampar dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ini hanya mimpi. Oh, mimpi. 2 pemimpin yang memimpin kelompok tersebut langsung berpikir cepat dan saling menatap satu sama lain. Sang Sersan dan Kapten itu siapa? Sabar, Sersan itu siapa? Sam, Karjo Kapten. Sang Sersan dan Kapten itu memerintahkan orang-orangnya untuk dengan percaya diri menembakkan 6 RBR-7 dengan amunisi hit. Sontak itu membuat anak buah mereka pun ragu untuk melakukannya, tapi mereka pada akhirnya harus melakukannya. Jarak naga dengan mereka adalah 70 meter. Mereka telah mengeluarkan RBR-7, membidik dan menembakkannya ke arah naga tersebut. 6 roket meleset dan suara-suara roket terbang menuju ke sasaran dan meledak tak lama kemudian segera terdengar. Hah? 6 roket melesat dan suara-suara roket terbang menuju ke sasaran dan meledak. Tak lama kemudian segera terdengar. 4 dari 6 roket mengenai naga, membuatnya jatuh tidak bernyawa, daging berserakan di mana-mana. Harusnya ada dan nih. Roket mengenai naga sehingga membuatnya jatuh tidak bernyawa dan daging berserakan di mana. Mereka pun bersorak dan tidak percaya bahwa mereka mengalahkan seekor naga besar. Aku akan laporkan ini kepada markas dan setelah memeriksa 2 makhluk kita kembali. Dimengerti. Mereka tidak sabar untuk memeriksa 2 makhluk tersebut. Namun salah satu prajurit berdiri di tempat tidak bergerak kecuali lehernya yang bergerak supaya matanya melihat sekeliling. Teman-teman, apakah kita berpindah ke dunia lain? Setelah gempa dan anomali tersebut, aku dengar bahwa 7 negara lainnya bernasib sama. Hah? Bukannya mereka tentara? Kok mereka bisa tahu
nasib tentang 7 negara lain. Oh, ini antara ini plot hole atau ini pertanyaan nih, misteri. Kalau nggak dijawab plot hole nih. Bukannya mereka tentara ya? Kok dia udah dengar tentang 7 negara? Kalau dia pemimpin masih masuk akal lah, karena top priority kan informasinya. Tapi kalau cuma tentara kok sudah tahu ya tentang informasi 7 negara lain? Dari mana dia tahu? Padahal menarik di bagian ini ya, waktu si orang ini diam ya, dan dia ngomong, apakah kita berpindah ke dunia lain? Itu tadi untuk cerita 8 negara dipindahkan ke dunia lain. Untuk prolognya bisa dibilang lucu. Masih banyak kalimat yang menurut gue kurang bagus sih. Ini kalimatnya perlu diperbagus lagi. Gue rasa kalau kalimatnya sama logiknya lah dipikirin baik-baik, ini bisa jadi prolog yang matang. Cuma sayang masih banyak kalimat-kalimat yang agak kurang bagus. Saking berantakan kalimatnya ya, sampai cerita yang harusnya serius, gue malah pas baca tuh kerasa lucu gitu. Karena banyak kalimat-kalimat yang berantakan kan, jatuhnya malah lucu. Tapi tidak tahu ya buat orang lain. Itu sih dari gue ya. Kalimat sih, harus ada banyak kalimat yang lu perbaiki, biar jadi lebih rapi gitu penulisannya. Itu aja sih. Sama mungkin kalau bisa kasih tahu sedikit lah alasan kenapa tiap negara bisa saling komunikasi, padahal sudah tidak ada satelit dan segala macam kan. Tapi kalau memang itu tidak mau dijawab dan itu nanti bakal dijawab di chapter 1, ya udah tidak apa-apa. Berarti perbaiki kalimatnya aja sih. Itu aja. Ya, itu tadi untuk cerita kalian 8 negara dipindahkan ke dunia lain. Gimana pendapat kalian tentang Karjo? Hah? Itu lucu sih. Dua orang saling bertatapan. Apakah kalian sama seperti gua merasa lucu ketika baca cerita ini atau ternyata kalian tertarik? Kalau kalian pengen baca lebih jauh, novel ini sudah ada sekitar 29 chapter lah istilahnya nih. 4 volume. Wow. Sudah ada volume, ada chapter. Ya, lu bisa baca dengan puas lah di Wattpad. Coba tulis pendapat kalian soal novel ini. Apakah ada yang kurang? Kalau ada, silakan komen aja di bawah. Makasih semua yang nonton sampai detik ini. Dan jangan lupakan Karjo. Bye-bye guys.